Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita segala nikmatnya, berbagai macam nikmatnya. Salah satunya yaitu nikmat sehat walafiat, sehingga sudah sepatutnya kita sebagai hambanya selalu bersyukur atas nikmat yang telah Allah berikan. Salawat serta salam tak lupa kita sanjungkan dan kita sampaikan serta kita curahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Teman-teman dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah lebih baiknya kita buka terlebih dahulu dengan membaca ayat Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman dirahmati Allah Subhanahu wa taala, silahkan dibuka buku SK-nya dan kita akan membahas seputar keteladanan yang dimiliki oleh Khalifah Utsman ibn Affan. Ya, Utsman bin Affan. Silahkan dibuka bukunya di halaman 15. Ya. Baik. Kita akan berbicara seputar keteladanan yang dimiliki oleh Khalifah Utsman bin Affan, ya, maupun sifat yang dimiliki oleh Khalifah Utsman bin Affan yang perlu dan sepatutnya dicontoh maupun diteladani oleh kita semua selaku umat Islam. Ya, yang pertama yaitu dermawan. Ya. Khalifah Utsman bin Affan tentu dikenal dengan kemampuan yang besar, ya, atas kedermawanannya. Ya. Beliau seringkali menyedekahkan, ya, sebagian besar harta yang beliau miliki, ya, karena beliau meyakini bahwasanya harta yang dimiliki itu, ya, adalah sebuah titipan, ya, yang mana harus diberikan sebagiannya atau sebagian besarnya kepada orang lain, ya. Karena Khalifah Utsman bin Affan, ya, hakikatnya menganggap bahwasanya harta yang dimiliki itu adalah titipan Allah, sehingga harta tersebut masih ada hak milik orang lain, ya. Seperti itulah sosok Khalifah Utsman bin Affan, ya. Hidupnya selalu menjadi teladan dan selalu peduli terhadap orang-orang yang ada di sekitarnya. Seperti itu. Beliau tidak pernah sedikit pun untuk menahan hartanya, menahan harta bendanya atau menyimpannya saja, tidak, ya. Beliau seringkali menyedekahkannya sebagian besar harta yang beliau miliki karena beliau meyakini bahwasanya harta yang dimiliki itu adalah titipan dari Allah Subhanahu wa taala yang seharusnya diberikan kepada orang lain atau kepada mereka yang tidak mampu, ya, atau yang memerlukan atau yang sangat membutuhkan, seperti itu. Kemudian ada pun yang kedua yaitu sikap atau sifat yang dimiliki oleh Khalifah Utsman bin Affan yaitu rendah hati dan sederhana. Ya. Alhamdulillah Khalifah Utsman bin Affan diberikan anugerah kekayaan, ya, yang melimpah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Namun meski demikian, ya, beliau tidak pernah menggunakan harta bendanya untuk berfoya-foya atau berjudi dan lain sebagainya, ya. Beliau juga tidak pernah hidup mewah, ya, dan tidak sombong atas harta yang dimilikinya, ya. Namun beliau seringkali memakai pakaian, ya, yang apa adanya, ya, serta memakan makanan yang apa adanya juga. Ya, ada yang mengatakan sebuah riwayat bahwasanya pakaian yang dipakai oleh Khalifah Utsman bin Affan, ya, itu kurang lebih harganya hanya seharga 4 dirham. Ya. Apabila dibandingkan dengan pedagang-pedagang lain pada masa itu, tentu, ya, pakaian yang digunakan oleh Khalifah Utsman bin Affan terbilang sangat murah, seperti itu. Ya, berbeda dengan yang digunakan oleh pedagang-pedagang masa itu. Ya, adapun Khalifah Utsman bin Affan yaitu tidak sama sekali memanfaatkan kekayaannya untuk menopang hidupnya sendirian, ya, tidak untuk dirinya sendiri. Ini harta saya berarti untuk diri saya sendiri, tidak.
uh, bukan sikap seperti itu yang Khalifah Utsman bin Affan lakukan. Namun beliau seringkali ya bahkan lebih suka atau menjadi kebiasaan ya menyantuni orang-orang yang kelaparan dengan uangnya. Kemudian membantu orang-orang yang tertindas. Kemudian bahkan memerdekakan budak pula dengan keuangan yang beliau miliki. Ya, karena hal seperti inilah, kegiatan seperti inilah yang diharapkan oleh Khalifah Utsman bin Affan. Ya, seperti itu. Adapun yang ketiga, sikap maupun keteladanan yang dimiliki oleh Khalifah Utsman bin Affan yaitu pemalu. Ya. Khalifah Utsman bin Affan memiliki sifat yang pemalu, ya, dan sedikit catatan bahwasanya malu adalah salah satu akhlaknya seorang muslim. Ya, kita sudah sepatutnya juga malu. Ya, namun perlu dipahami maksud malu di sini yaitu malu ketika kita mau berbuat maksiat. Malu ketika kita mau berbuat yang tidak sepatutnya, ya, atau bertindak yang jelek, itu kita harus malu. Ya, namun sebaliknya apabila dalam keadaan-keadaan yang bagus, contoh oleh guru kalian disuruh maju untuk mempresentasikan, untuk menjelaskan, ya, jangan sampai kalian malah mengutamakan malu. Ya, bukan di sini tempatnya. Ya, seperti itu. Jadi malu yang dimaksud yaitu malu dalam berbuat maksiat. Ya. Beliau Khalifah Utsman bin Affan sangat pemalu di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan pernah diceritakan oleh Hasan Al-Basri bahwasanya beliau ketika mandi, beliau menggunakan pakaian walaupun di rumah tersebut itu nggak ada orang, walaupun pintu rumah tersebut ditutup rapat. Seperti itu. Itu saking malunya Khalifah Utsman bin Affan ya terhadap Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Kemudian bahkan diriwayatkan oleh Aisyah istri Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bahwasanya ketika Rasulullah sedang duduk, sedang santai, betis beliau terlihat. Ya, betis beliau terlihat. Kemudian ketika khalifah pertama yaitu Khalifah Abu Bakar izin untuk masuk, beliau tidak merubah posisinya, tetap betisnya terlihat. Kemudian ketika yang kedua yaitu Khalifah Umar ibnu Khattab datang, ya, ketika beliau izin masuk, Khalifah Umar izin masuk, ya, Rasulullah SAW masih terlihat betisnya. Ya, beliau tidak segera merapikannya. Namun ketika Khalifah Utsman bin Affan izin untuk masuk, Rasulullah SAW segera untuk menutup betisnya, merapikan duduknya. Ya, makanya Aisyah ketika itu langsung bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, kenapa engkau melakukan seperti itu? Ya, kata Rasulullah SAW menjawab, yaitu, wahai Aisyah, tidaklah aku pantas malu kepada seseorang yang demi Allah malaikat pun malu kepadanya. Seperti itu. Ya, jadi malaikat pun malu di hadapan Khalifah Utsman bin Affan. Seperti itu. Ya, dan rasa malu hanya dimiliki oleh orang-orang yang beriman. Ya, tentu ketika kita melihat sikap maupun keteladanan yang dilakukan oleh Khalifah Utsman bin Affan, sudah jelas bahwasanya Khalifah Utsman bin Affan tidak diragukan lagi keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Seperti itu. Adapun sedikit muhasabah, yaitu Utsman bin Affan adalah seorang yang zuhud, kemudian tawadu, rendah hati, dan banyak mengingat Allah Subhanahu wa taala. Ya, semua perbuatannya itu sudah sepatutnya yang baik-baiknya, ya, yaitu diteladani oleh umat Islam. Ya. Diceritakan bahwasanya ketika perang Tabuk, yang mana kaum muslimin mengalami masa paceklik, yang mana kaum muslimin kesulitan untuk mencari biaya maupun mengumpulkan biaya untuk peperangan tersebut. Namun ketika itu Khalifah Utsman bin Affan memberikan bantuan yang sangat-sangat besar, ya, berupa kendaraan, berupa konsumsi maupun pembekalan, ya, dan beliau bahkan membeli sebuah telaga besar, ya, milik orang Yahudi yang mana digunakan untuk sebagai sumber air, ya, yang cukup. Ya. Adapun pada cerita lain, yaitu pada kisah lain, yaitu pada masa Khalifah Abu Bakar As-Siddiq, yang mana kaum muslimin mengalami kemarau yang sangat panjang. Kemudian banyak rakyat yang mengadu nasib. Ya, bahkan tidak sedikit dari mereka apabila tidak terbantu maka nyawa-nyawa mereka akan melayang. Ya, akan meninggal dan lain sebagainya.
Akhirnya pada saat itu Khalifah Utsman bin Affan menyumbangkan hartanya dengan membeli bahan makanan berupa unta sebanyak 1.000 ekor. Masya Allah. Ya, Masya Allah, Masya Allah. Ya, begitupun pula Utsman bin Affan adalah orang ahli ibadah. Mengapa dikatakan demikian? Karena ketika Khalifah Utsman bin Affan ingin dibunuh oleh pemberontak, yaitu ketika beliau membaca surah Al-Baqarah ayat 137 yang berbunyi, kakak bacakan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Fasayakfikahumullah wa huwas sami'ul alim. Yang artinya, maka Allah Subhanahu wa taala akan memelihara kamu dari mereka dan dialah yang Maha mendengar dan Maha mengetahui. Shadaqallahul azim. Dan ketika membaca surah ini, ayat ini, ya, kemudian para pemberontak itu menebaskan pedangnya ke beliau, ya, ke Khalifah Utsman bin Affan. Namun Khalifah Utsman bin Affan tidak beranjak sedikit pun dari tempatnya ketika beliau dibunuh. Ya, bahkan Utsman bin Affan akhirnya rebah, ya. Kemudian akhirnya setelah itu jatuh, ya, dengan darah berlumuran darah, dan Al-Quran masih terpegang di tangan beliau. Masya Allah, Masya Allah. Ya, tentu ini adalah menunjukkan bahwasanya Khalifah Utsman bin Affan adalah seseorang yang ahli ibadah. Ya, seperti itu. Mungkin kakak rasa cukup materi kita sampai sini. Kurang lebihnya kakak mohon maaf. Kemudian apa yang tadi kakak jelaskan, kakak sampaikan, terutama keteladanan maupun sikap dan sifat yang dilakukan oleh Khalifah Utsman bin Affan sudah sepatutnya kita contoh, ya, baik dari dermawannya, dari sikap rendah hatinya walaupun dalam kondisi kaya namun beliau tidak sombong. Kemudian yang ketiga yaitu sikap malunya beliau, ya, di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita semua memiliki sikap maupun keteladanan yang dimiliki oleh Khalifah Utsman bin Affan. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Kakak kurang lebihnya kakak mohon maaf. Apabila ada kata-kata yang salah itu datangnya dari kakak. Apabila ada penyampaian yang benar itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala melalui lisan kakak. Ya, marilah kita tutup dengan baca ayat Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.